teman-teman, selamat bertemu kembali dengan channel Bung Ongkae. Dan hari ini kita akan coba mengelilingi komplek perkantoran Sukamakmur Kabupaten Nagan Raya. Dan saat ini kita sudah berada di Desa Lungbaru, Kecamatan Sukamakmur, di mana ini terdapat pintu gerbang utama atau gate utama untuk memasuki kompleks perkantoran ibu kota Kabupaten Nagan. Ya teman-teman, inilah pintu gerbang utama untuk memasuki kompleks perkantoran Kabupaten Nagan Raya. Dan untuk memasuki kompleks perkantoran Sukamakmur sebenarnya terdapat dua pintu gerbang. Yang pertama ini di Desa Lungbaru dan yang satu lagi di Desa Ujung Patihah, Kecamatan Kuala. Teman-teman, coba perhatikan, ini adalah jalan untuk memasuki kompleks perkantoran Sukamakmur, di mana jalannya itu terdapat dua. Terusnya, sebagai informasi tambahan, Kabupaten Nagan Raya ini termasuk salah satu kabupaten baru di Provinsi Aceh. Dimekarkan pada tahun 2002 yang lalu dari Kabupaten Induk, Kabupaten Aceh Barat. Nah, ini sebelum dibangun jalan dua jalur, di sini adalah persawahan warga. Namun setelah dibangun jalan dua jalur, jalan ini menjadi berkembang secara cepat, di mana di kiri kanan langsung tumbuh bangunan-bangunan, baik itu pertokoan dan juga perumahan warga. Kemudian juga yang menarik, ini coba Anda perhatikan, jalannya cukup lebar, kemudian ada taman di tengah-tengahnya dan terasa sangat rindang untuk memasuki kompleks perkantoran. Kemudian satu lagi yang sedang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu pembangunan masjid besar Kabupaten Nagan Raya, yaitu Masjid Baitul A'la atau yang lebih dikenal dengan Masjid Giok Kabupaten Nagan Raya. Nah, rencananya memang masjid ini nanti akan dipasang di beberapa bagian, baik itu di lantai dan juga di sebagian dindingnya. Itu bahannya dari giok. Yang kita kenal, Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten di Aceh, bahkan satu-satunya kabupaten penghasil giok terbesar di Aceh. Nah, coba diperhatikan, ini masih dalam tahap finishing dan sedang dikebut pengerjaannya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki komplek perkantoran Sukamakmur. Ini ada Baitul Mal sebelah kiri saya. Kemudian ada beberapa perkantoran. Di sini ada kantor dinas perkebunan. Setelahnya ada dinas pertanian. Nah, ini dinas pekerjaan umum. Kemudian kita juga harus sedikit berhati-hati karena terdapat banyak perempatan di sini. Nah, kebetulan belum ada traffic light, jadi harus berhati-hati, harus kita perhatikan kiri kanan, samping dan belakang. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya. Nah, kemudian teman-teman coba kita shot dulu ke tengah-tengah. Ini ada taman udara yang cukup luas. Coba diperhatikan, di tengah-tengah itu ada tugu buah naga. Cuman saya tidak terlalu paham kenapa buah naga yang digunakan sebagai simbol pada tugu tersebut. Nah, kini kita coba menyusuri
bundaran ini. Ini bundaran ini juga mengarah ke pendopo Bupati Nagandaria. Ini coba dekat-dekat. Ini adalah pendopo Bupati Nagandaria. Ini ada rumah dinas ketua DPRK. Yang sebelah kiri ini pendopo Bupati Nagandaria. Dan yang paling membuat kita terkesan karena di mana-mana ada taman bunga, dan kebetulan pada saat kita melakukan rekaman video ini, semua tanaman bunga sedang ini bisa diperhatikan, ada bunga-bunga yang berdaun merah, kita kurang ngerti. Nah, ini ada pendopo Wakil Bupati Nagandaria. Kasar, ya, kiri. Terus kita berjalan ke ini sudah sebelah kiri saya adalah kompleks kantor Bupati Kabupaten Nagandaria. Nah, di depan saya itu yang di seberang sana itu adalah ruang terbuka hijau yang baru saja oleh pemerintah Kabupaten Nagandaria. Ini sudah mulai digunakan oleh warga sebagai tempat rekreasi. Ini sebelah kiri. Kantor Bupati Kabupaten Nagandaria. Tidak bisa masuk kita ke sana. Ya, ini perempatan lagi. Kita belok ke sebelah kiri. Nah, ini jalan mengarah ke pintu gerbang kedua yang ada di Desa Ujung Pedak, Kecamatan Kuala. Di sebelah kanan saya juga ada beberapa dinas, ada beberapa kantor dinas seperti Inspektorat, Kantor Dinas Syariat Islam, Kantor DPKAD, Kantor DP 4G, kemudian seterusnya ada kantor Satpol PP. Nah, di sebelah kiri ini adalah hutan atau hutan kota, masih terjaga. Ini saya kira juga cukup unik karena di tengah-tengah kompleks perkantoran ada hutan kota yang masih terjaga dengan baik. Di sebelah kiri kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nagandaria. Ini memang letaknya agak sedikit asing dibandingkan dengan kompleks kantor-kantor yang lain. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada kantor Public Safety Center. Seterusnya coba kita
lapangan alun-alun Kabupaten Nagan Raya. Nah, di sini pernah dilaksanakan MTQ tingkat provinsi Aceh. Nah, alun-alunnya luas. Di sana ada mimbar utama, coba kita kelilingi saja. Ini ada musola. Dan di sebelah kiri itu ada lokasi bermain, ada taman dan juga cukup terawat dengan baik. Coba diperhatikan taman-taman bunga sangat indah. Kemudian yang paling penting adalah kondisi taman juga terpelihara dengan baik, terjaga kebersihannya. Ini coba kita masuk ke areal mimbar utama yang pernah digunakan sebagai tempat pelaksanaan MTQ provinsi yang lalu. Nah, di lapangan alun-alun ini pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga sering menggunakannya untuk acara-acara besar, semisal upacara peringatan HUT RI dan juga acara-acara lainnya. Coba kita shot dari depan dulu sekali. Nah, itu di sana lapangan alun-alunnya. Oke, kita kembali dulu. Lewat sini. Kemudian sebagai informasi untuk kita semua, ini kompleks perkantoran Kabupaten Nagan Raya ini mulai dibangun pada tahun 2004 yang lalu, pada saat pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dipimpin oleh Zulkarnaini atau yang sering disapa dengan Angkun Bang, dan baru diresmikan pada tahun 2017 kalau tidak salah kami, itu 2017, dan diresmikan oleh Gubernur Aceh Bapak Irwandi Yusuf pada saat itu. Nah, kita coba berkeliling sebentar lagi. Ini di sebelah kiri ada kantor pelayanan perizinan. Seterusnya di jalan ini juga terdapat beberapa perkantoran, ada kantor Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, ini jalan mengarah ke pintu gerbang kedua, tapi kita tidak sampai ke sana. Cukup sampai di sini saja. Dan yang paling menarik adalah semenjak dibuka jalan baru ini, daerah di sekitar sini langsung berkembang dengan cukup cepat. Komplek-komplek perumahan warga tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Ini dulu sebelumnya adalah lokasi perkebunan kelapa sawit warga, namun sekarang berubah wujud menjadi perkampungan warga, dan bahkan beberapa kompleks perumahan kini bermunculan. Jalan juga cukup lebar dan mulus, kita bisa memacu kendaraannya di sini dengan sedikit lebih kencang, namun masih tetap harus hati-hati karena masih ada sebagian kawasan ini sudah masuk di kompleks perumahan.
Oke, kita memutar di sini aja. Satu lagi yang perlu kita informasikan, di sini juga sedang dibangun salah satu fasilitas olahraga, yaitu Stadion Kabupaten Nagan Raya. Kemudian Kabupaten Nagan Raya termasuk salah satu kabupaten yang boleh dikatakan subur pada penceriaan warganya, sebagian besar di perkebunan dan juga pertanian. Ada kebun kelapa sawit, karet, pinang, dan tanaman-tanaman lainnya. Kemudian juga kita pernah disebut-sebut sebagai kawasan pertanian lumbung padi di wilayah barat selatan Aceh. Kemudian di samping produk-produk tersebut, kita juga dikenal, atau Kabupaten Nagan Raya juga dikenal sebagai penghasil tambang alam seperti emas, batu giok, dan juga sekarang ada batu bara yang sedang dieksplorasi oleh perusahaan PT Mifa. Ini sebelumnya tidak ada kompleks perumahan seperti ini, baru bermunculan setelah dijadikan sebagai kompleks perkantoran. Salah satu yang cukup menarik adalah kondisi jalannya yang sangat rindang, sehingga kita tidak berpanas-panasan kalau kita melewati jalan ini. Nah, ini ada beberapa perkantoran lagi, ada kantor Dinas Perikanan dan Dinas Bina Marga. Ada bundaran atau tugu di tengah-tengahnya, cuman ini teringat saya dengan tugu yang ada di Kabupaten Bekasi, Jakarta. Nah, yang membedakannya adalah ini tugu ini di atasnya ada logo Kabupaten Nagan Raya. Kali ini ada kantor Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini ada kantor Kejaksaan Kabupaten Nagan Raya di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri juga ada kantor Kapolres. Di sini betul-betul juga terdapat beberapa perkantoran.
kepala perangkat daerah. Nah, ini di sebelah kanan ada kantor perhubungan. Nah, ini kompleks rumah dinas. Ada rumah dinas Sekda juga ada di sini di sebelah kanan. Kembali ke bundaran yang saya sebutkan tadi. Coba kita keliling lewat sebelah kanan. Ruang terbuka hijau yang saya sebutkan tadi ini sudah bisa digunakan. Oke, kemudian kita coba masuk ke kantor bupatinya, mudah-mudahan bisa. Besar, kantor rupanya ada 3 lantai. Coba diperhatikan. Nih di sebelah kiri ada kantor Bapeda Kabupaten Nagan Raya, kemudian di sebelahnya lagi
ada Kodim Kabupaten Nagan Raya. Nah, ini Masjid Giok Kabupaten Nagan Raya. Oke teman-teman, coba kita memutar dulu buat sebelah kiri. Nah, ini dia jalan keluar. Coba diperhatikan, cukup lebar jalannya dan cukup rindang tentunya. Teman-teman, cukup di sini dulu video kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk menunggu video-video berikutnya dari channel Bungungkai. Kemudian juga buat teman-teman yang berkenan dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan juga subscribe tentunya untuk mendukung kami agar bisa membuat video-video lainnya tentang Nagan Raya dan juga tentang Aceh pada umumnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.